side eye. Criminal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dewi Amelia Juniarti dengan ujung NIM 90. Saya Fitria Fasari dengan ujung NIM 96. Saya Yuni Salsabila dengan ujung NIM 93. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul struktur sosial, peranata sosial, proses sosial budaya, interaksi individu dan masyarakat. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang struktur sosial. Apa sih struktur sosial? Struktur sosial berasal dari kata struktur yang berarti menyusun, membangun untuk sebuah gedung, dan lebih umum dipakai istilah konstruksi yang berarti kerangka kata. Menurut pendapat Swejono Swekanto, struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang ada 3 bentuk masyarakat berdasarkan ciri-ciri. Nah, yang pertama itu ada 1, yaitu masyarakat sederhana, yaitu ikatan keluarga dan masyarakat sangat kuat. Organisasi sosial berdasarkan tradisi turun-temurun. Nah, yang kedua itu ada masyarakat madya, yaitu ikatan keluarga masih kuat, tetapi hubungan dengan masyarakat setempat sudah mengendor dan adat istiadat masih dihormati, tetapi mulai terbuka dengan pengaruh luar. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat modern, yaitu hubungan sosial didasarkan atas kepentingan pribadi dan hubungan dengan masyarakat lainnya sudah terbuka dan saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang contoh struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial dapat kita lihat melalui berbagai interaksi dan hubungan antar manusia yang membentuk suatu tatanan. Misalnya di lingkungan keluarga. Nah, terdapat dari hierarki antara orang tua dan anak. Di tempat kerja ada hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, serta di masyarakat itu terdapat pembagian peran seperti tokoh masyarakat, pembuka agama, dan warga biasa. Nah, setiap individu itu memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda, yang saling melengkapi dan menciptakan keseimbangan, keteraturan dalam sistem sosial. Nah, struktur sosial ini tidak kaku, melainkan dinamis dan berubah seiring perkembangan zaman. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas, dengarkan saya. Materi kedua tentang peranata sosial. Menurut Horton dan Hahn, yang dimaksud dengan peranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Dengan kata lain, peranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir, yang dimana nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Peranata sosial dibagi menjadi yang pertama, peranata ekonomi, yang kedua, peranata sosial, yang ketiga, peranata politik, yang keempat, peranata pendidikan, yang kelima, peranata agama, dan yang terakhir, peranata kesenian. Tujuan utama diciptakannya peranata sosial selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya di lingkungan keluarga, terdapat peranata keluarga yang mengatur hubungan antar anggota keluarga seperti peran orang tua, mendidik anak, dan memberikan kasih sayang. Dalam pendidikan, peranata sekolah mengatur proses belajar mengajar dengan struktur kurikulum, tata tertib, dan interaksi antara guru dan murid. Di bidang keagamaan, peranata keagamaan menentukan tata cara ibadah, nilai-nilai moral, dan ritual keagamaan yang dijalankan oleh para pemeluknya.
Peranata ekonomi mengatur transaksi jual beli, kerja, dan pembagian sumber daya. Sementara peranata hukum menjaga ketertiban melalui peraturan dan sanksi yang berlaku di masyarakat. Semua peranata sosial ini bertujuan menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan kerjasama antar warga. Mungkin itu saja, kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, proses sosial. Proses sosial adalah cara-cara yang berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem, serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Imitasi merupakan salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, sugesti. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Yang terakhir, identifikasi. Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak yang lain. Baiklah, materi terakhir tentang interaksi individu dan masyarakat. Interaksi antara individu dan masyarakat merupakan suatu proses dinamis dan kompleks yang mencerminkan hubungan timbal balik antara manusia sebagai makhluk individu dan bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Setiap individu memiliki karakteristik, kepribadian, dan kebutuhan personal yang baik. Namun pada saat yang sama, mereka tidak dapat hidup terlepas dari lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, dalam konteks interaksi sosial, individu secara terus-menerus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Mereka membentuk hubungan sosial melalui komunikasi, pertukaran ide, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku. Melalui interaksi ini, individu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, membentuk identitas diri, dan membangun jenjang sosial yang mendukung keberlangsungan hidupnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Masyarakat sendiri merupakan wadah di mana individu-individu berinteraksi, saling mempengaruhi dan membentuk struktur sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, namun mereka sekaligus terkait. Dalam sistem sosial yang kompleks, melalui interaksi ini, norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan aturan-aturan kemasyarakatan terus berkembang dan dipelihara. Proses interaksi antara individu dan masyarakat tidak selalu berjalan mulus, seringkali terjadi konflik, perbedaan pendapat, dan gesekan kepentingan yang memunculkan dinamika sosial. Namun, justru melalui proses inilah masyarakat individu berevolusi, membangun pemahaman bersama, dan menghasilkan perubahan sosial yang berkualitas. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya, kemampuan individu untuk beradaptasi, berkomunikasi efektif, dan memahami konteks sosial menjadi kunci keberhasilan interaksi dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat pun harus mampu menciptakan ruang yang inklusif, memberikan kesempatan, dan menghargai keragaman individu yang ada di dalamnya. Dengan demikian, interaksi antara individu dan masyarakat menjadi proses saling memberdayakan yang berkelanjutan. Misalnya, seorang guru yang mengajar di sekolah tidak hanya mentransfer ilmu kepada murid, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus masyarakat. Seorang petani yang bekerja di sawah berkontribusi pada ketahanan pangan komunitas, sementara seorang pedagang di pasar lokal memenuhi kebutuhan ekonomi warga sekitar. Seorang warga yang aktif dalam kegiatan RT atau RW turut membentuk kebijakan dan dinamika sosial di lingkungannya. Setiap individu memiliki peran penting dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan melalui interaksi ini terbentuklah sistem sosial yang hidup, dinamis, dan saling bergantung. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.